Halo teman-teman, ketemu lagi bareng aku Fasinta Riesa. Nah, dalam video kali ini aku akan sedikit menjelaskan sekilas tentang kesehatan mental. Kesehatan mental menurut WHO merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk mengelola stres, kehidupan yang wajar untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta di komunitasnya. Lalu bagaimana individu bisa dikatakan sehat secara mental? Individu bisa dikatakan sehat secara mental itu bisa dikatakan apabila individu tersebut menampilkan tingkah laku yang adektual dan bisa diterima masyarakat pada umumnya. Kemudian sikap hidupnya itu sesuai norma dan pola kelompok masyarakat sehingga ada relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan. Selanjutnya itu perilaku sehat dan faktor yang berpengaruh. Dalam perilaku sehat dan faktor yang berpengaruh itu terdiri dari faktor demografi sosial awal atau model sosial, kemudian nilai-nilai keyakinan, lingkungan sosial, faktor emosional, tujuan personal, kemudian penerimaan gejala, akses sistem perawatan kesehatan, dan faktor kognitif. Lalu apa saja yang menjadi sasaran untuk kesehatan mental? Sasaran untuk kesehatan mental itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ada masyarakat umum, yang kedua itu ada masyarakat kelompok resiko tinggi, kemudian yang ketiga itu kelompok yang mengalami gangguan, dan yang terakhir itu adalah kelompok yang pernah mengalami gangguan. Lalu apa saja proses dan pembelajaran kesehatan mental? Proses pembelajaran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, pendekatan biologi sendiri. Pendekatan ini mempelajari fungsi otak, kelenjar endokrin, dan fungsi sensoris. Pendekatan ini meyakini bahwa kesehatan mental individu itu sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga kondisi saat ibu hamil, serta faktor eksternal yang terkait dengan gizi, radiasi, usia, dan komplikasi penyakit. Selanjutnya, pendekatan psikologis. Pada pendekatan ini meyakini bahwa faktor psikologis berpengaruh pada kondisi mental seseorang, di mana dalam pendekatan psikologis ini memiliki 3 pandangan yang besar yang membahas mengenai hal tersebut. Selanjutnya, pembahasan mengenai psikoanalisa. Psikoanalisa yaitu interaksi individu pada awal kehidupannya serta konflik intrapsikis yang terjadi akan mempengaruhi perkembangan kesehatan mental seseorang, sedangkan faktor genetik mempelajari kematangan psikologis seseorang yang berkembang seiring pertumbuhan fisik dan tahap perkembangan individu juga merupakan faktor penentu kesehatan mental individu. Selanjutnya itu ada behavioristik. Behavioristik adalah proses pembelajaran dan proses belajar sosial akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Kemudian kesalahan individu dalam proses pembelajaran dan proses sosial akan mengakibatkan gangguan pada kesehatan mental. Selanjutnya itu ada humanistik. Humanistik merupakan perilaku individu oleh hierarki kebutuhan yang dimiliki. Selain itu, individu diyakini memiliki kemampuan dan memahami potensi dirinya yang telah berkembang untuk mencapai aktualisasi diri. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai kesehatan mental yang bisa aku sampaikan. Kemudian terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.